Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Francisca, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Samalantan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri saya dengan pertanyaan pematik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari pada modul 1.1. Yang pertama, ini berkaitan dengan sistem Among. Dalam sistem Among, mendidik dengan pola cinta kasih, asah, asuh, kekeluargaan, dan momong. Dan yang kedua, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid dan selaras dengan perubahan zaman. Dengan kutipan Ingarso Sungtulodo Ing Mandio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Yang keempat, berhamba pada anak. Berhamba pada anak menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran bukan berarti dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan seorang murid. Yang berikutnya, kodrat anak. Kodrat anak mendidik dan menuntun laku anak sesuai kodrat yang dimiliki dengan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang selaras dengan kodrat bermain anak saat belajar di kelas, sehingga terciptanya suasana yang menyenangkan dan selalu bahagia saat belajar di kelas. Dan yang terakhir, menebalkan laku anak. Dalam menebalkan laku anak, itu terdiri dari cipta, rasa, karsa, pekerti. Dari 4 konsep tersebut dapat terciptanya keseimbangan hidup anak. Yang berikutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, siswa di dalam kelas itu masih sangat pasif dan motivasi untuk mereka belajar itu masih sangat rendah. Dan yang kedua, pada awal pembelajaran, guru belum melakukan diagnostik pada anak. Dan yang ketiga, fokus utama anak adalah berpusat pada guru, di mana murid dalam proses pembelajaran hanya menerima informasi pengetahuan dari guru saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ada 2 hal yang merubah pola saya. Yang pertama, merubah pikiran dan merubah perilaku. Konsep yang pertama, merubah pikiran. Merubah pikiran di sini terdiri dari sumber belajar itu tidak hanya bersumber pada guru saja. Bisa didapatkan di mana saja seperti melalui gawai-gawai pada handphone, internet. Dan yang kedua, saling menghargai karakteristik yang sesuai dengan kodrat anak. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, yaitu perubahan perilaku. Itu terdiri dari menciptakan pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kenyamanan anak saat belajar di kelas. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak saat menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas mereka. Dan yang ketiga, lebih memahami laku anak dalam proses belajar. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Ada 4 konsep yang dapat saya terapkan. Yang pertama, merancang pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan merancang pembelajaran yang lebih interaktif menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan suasana kelas akan membuat suasana di dalam kelas lebih menyenangkan. Dan yang kedua, menerapkan sistem Among.
Menerapkan sistem Amung di sini mendidik dengan pola cinta kasih, asah, asuh, kekeluargaan, dan mung. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid dan selaras dengan perubahan zaman. Dan yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar terciptanya suasana yang menyenangkan dan selalu bahagia saat belajar di dalam kelas. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan, yang dapat saya simpulkan yaitu dasar-dasar pemikiran bab Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Dan yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan kodrat anak. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia.